laptop 4 juta yang masih worth it di tahun 2025. Kalau kita melihat pasar laptop sekarang, itu banyak banget laptop dengan harga yang sangat murah dan kualitasnya juga masih oke-oke. Dan menurut gua, worth it banget untuk kita beli di tahun 2025 ke depannya. Dan beberapa hal itu juga, gua sudah analisa mana laptop yang oke dan mana yang tidak. Dan inilah dia beberapa laptop yang gue rekomendasikan kepada kalian di harga 4 jutaan. Yang pertama, laptop Axio MacBook Hub 3. Hal pertama kenapa laptop ini sangat worth it di tahun ini dan tahun 2025 dan kedepannya gitu, adalah prosesornya ini sudah menggunakan Intel Core i3 dengan generasi ke-10 tipe G1. Prosesor modelan seperti ini biasanya di kisaran 5 juta ke atas. Seperti ThinkPad E14 yang menggunakan Intel Core i3 1011OU. Di mana threads dan core prosesornya itu juga sama, teman-teman. Bisa dikatakan Axio MacBook Hub 3 ini bisa dibuat untuk multitasking. Misal untuk dipakai membuka aplikasi Microsoft secara bersamaan dengan YouTube masih sangat aman banget dan tidak terjadi nge-lag. Dari segi kecepatan GPU, sebenarnya laptop ini masih sangat aman untuk bermain game seperti GTA maupun Genshin Impact karena udah pakai UHD grafik Gen 10. Di mana maksimal untuk pemrosesan grafik bisa sampai 170 fps dengan resolusi 1920x720. Namun kita lihat lagi dari layarnya, layar di sini menggunakan IPS dengan 14 inch Full HD, seharusnya bisa dipakai untuk satu game yang berat karena prosesornya ini pun masih i3 tipe G1 juga. Walau demikian, laptop ini masih juga dibekali memori 8GB DDR4. Storage-nya itu 256GB M2 juga. Dan OS Windows-nya itu 1164-bit. Jadi dari semua yang gue sebutin tadi, laptop ini benar-benar sangat worth it dipakai untuk tugas kuliahan atau tugas office di kantor dan tugas seperti SMP, SMA, dan sejenisnya. Itu ya teman-teman ya, sangat aman banget. Nah, link pembeliannya juga udah gue taruh di link deskripsi dan kalian coba cek aja. Oke, ini bisa untuk editing foto dan editing video tipis-tipis. Kedua, laptop Asus VivoBook 14 A416 MAO. Laptop ini menjadi pilihan gua karena ada dua hal. Pertama, dia merek Asus dan kedua karena SSD. Dua hal itu kenapa gua bisa memilih laptop ini di harga 4 juta. Bagi kalian yang misalkan kepengen beli laptop di harga 4 juta, dipakai buat tugas kuliah, tugas apapun itu ya, kantor segala macam, ini laptop benar-benar enak banget. Karena apa? Karena prosesornya ini udah Celeron. Jadi Celeron itu merupakan prosesor yang memiliki daya yang sangat minim penggunaannya gitu. Dia pakai ini Celeron N4020. Sehingga kalau kita misalkan dipakai di luar ruangan yang males nyolok segala macam gitu kan, ini baterainya cukup tahan lama banget gitu. Dibandingkan kalau kita pakai i7, i5 atau i9 gitu ya, itu bakalan boros banget. Laptop Asus ini juga itu beratnya cuma 1,5 kg dan biasanya laptop di harga segini itu pasti beratnya 1,8 kg. Dan uniknya lagi, ini udah dibekali UHD Graphics 600. Salah satu graphic card yang dayanya itu juga sangat kecil. Jadi ini cocok banget kombinasi Intel Celeron N4020 dengan UHD 600 ya. Jadi ini bener-bener kayak oke deh. Selain itu laptop ini juga udah pakai SSD 512GB dan RAM 8GB. Cukup cocok kalau dipakai editing foto tipis-tipis, itu masih sangat aman. Namun untuk editing video gue nggak saranin kalau dia pakai 45% NTSC pada layarnya. Dan laptop di harga 4 juta seperti ini memang diperuntukkan untuk buat tugas sekolah. Dan link pembelian laptop ini juga udah gue taruh di link deskripsi. Ketiga, laptop Lenovo Slim 1 EGL 7. Laptop ini hampir sama kayak VivoBook yang di atas, yang 14 A416 MAO, pakai prosesor N4020. Grafiknya itu juga UHD 600. Namun uniknya dari laptop ini, harganya di bawah 4 juta men, 3,9 juta. Itu beda 100.000 aja. Lagi-lagi laptop ini memang cocok untuk kerja seperti di office, skripsian, presentasi, Canva, pakai Microsoft Word, dan jenisnya kayak PowerPoint. Itu masih aman banget. Nah, kalau dipakai edit foto, kemungkinan besar laptop ini bakalan panas untuk bagian prosesornya. Namun ini benar-benar cocok di harga di bawah 4 juta untuk yang punya budget segini. Dipakai untuk tugas sekolah maupun juga kuliah. Link produknya juga udah gue taruh di deskripsi. Yang keempat, ini adalah laptop teroki banget menurut gue, yaitu Artphone Notebook Laptop Work Pro. Nah, kenapa laptop ini gue saranin? Yang pertama, beratnya itu sangat ringan, 1,2 kg aja.
Dan dia pakai Intel i5 generasi ke-10 dengan harga 4,9 juta. Walaupun lebih 900.000, ini menurut gua worth it banget untuk dibeli. Laptop modelan seperti ini gak cuma untuk laptop kuliahan gitu ya. Laptop ini juga bisa fungsinya bisa pakai segala jenis edit foto maupun edit video gitu. Ini masih aman banget. Masih tidak terjadi nge-lag gitu ya. Dan kalau misalkan kita pakai untuk buat tugas kuliah dan tugas di office atau tugas kantoran, itu juga oke banget. Misalkan Excel, PowerPoint, Canva, kirim dokumen, email blast, atau balas-balas pesan di Telegram dan WhatsApp, ini masih oke juga untuk laptop Advan Work Pro. Nah, untuk baterainya itu gimana? Untuk baterainya itu dia pakai 6600 mAh. Seharusnya cukup tahan lama, dipakai 5-7 jam pengerjaan atau buat ngedit foto atau ngedit video. Dan untuk layarnya, ini pakai panel IPS 14 inch Full HD. Sangat cocok banget pakai editing, walau belum benar-benar ngalahin layaran MacBook. Dan kenapa gue rekomendasi laptop ini lagi, dia tuh bisa pakai multitasking gitu. Untuk programming juga bisa, main game itu juga bisa gitu. Dan panel 14 inch Full HD itu benar-benar oke banget dipakai untuk kayak modelan seperti itu gitu. Jadi ini rekomendasi banget untuk teman-teman semua yang pengen beli laptop 4 jutaan yang bisa dipakai segala jenis beban gitu. Link pembeliannya juga udah gue taruh di deskripsi. Rekomendasi yang kelima, laptop HP 14S. Harganya ini di kisaran 4,5 juta, lebih 500.000, lebih murah dari Advan Work Pro tadi. Laptop ini ada dua tipe, tapi yang gue masukin di sini adalah tipe yang N4500 Celeron. Cocok untuk pakai buat tugas kuliah, tugas sekolah maupun kerja di office. Di harga lebih tinggi 500 ribuan, yang ditawarin itu ada banyak kelebihannya. Pertama, webcamnya itu udah 720p, layar 14 inch, HD dengan 250 nits, dan 45% NTSC. Dan juga ini udah pakai SSD. Jadi aman lah untuk nyimpen-nyimpen dan buka semua aplikasi software gitu kan, bakalan cepat dan nggak terjadi nge-lag gitu. Dari keunggulan itu sebenarnya laptop ini bisa dipakai untuk multitasking juga, seperti membuka aplikasi software sebanyak 5. Namun untuk editing pakai Premiere Pro dan DaVinci atau sejenisnya, ya pastinya bakalan lambat teman-teman. Dan untuk beratnya sendiri 1,46 kg, jadi cukup ringan juga kalau misalkan kita bawa pakai tas gitu. Dan link pembelian untuk laptop ini juga gue udah taruh di deskripsi. Nah itu dia 5 rekomendasi laptop yang gue saranin di harga 4 juta untuk tahun 2025 dan kedepannya. Kalian juga bisa untuk subscribe channel ini dan juga bisa komentar tentang laptop yang kalian rekomendasikan lainnya. Oke? Sekian dulu untuk video kali ini dan enjoy aja.